apa yang membuat kakak itu jatuh cinta dengan pikiran-pikiran Bang Anies sampai ikut diturun tangan tadi dari pendidikan malah lari ke politik gitu kan. Tapi sebelum jawab minum dulu Kak. Oh iya. Ini kopi khas Cafe Pejuang. Jadi kalau dari mana tadi? Tadi Kak dari mana tuh? Ciledug. Nah, kalau dari Menteng turun di stasiun Lebak Bulus itu, nah itu pas banget ya, pas keluar MRT Lebak Bulus, sampingnya banget gitu. Dan wajib Kak, kalau main ke sini harus mampir. Karena orang-orang yang pekerja, pergi kerja dan pulang itu kan pejuang. Oh iya Pak. Jadi jangan ngomong kakak pejuang kalau nggak mampir di Cafe Pejuang. Tamu kita hari ini cantik sekali ya, manis. Sehat Kak Tiara ya? Sehat alhamdulillah. Kak Tiara, hari ini bukan lagu Tiara teman-teman, tapi memang ini Tiara asli. Gimana aktivitasnya? Ya aktivitas alhamdulillah sih ada pekerjaan. Lancar ya, tadi nggak macet ke sini? Dikit? Sedikit lebih lama daripada biasanya. Tapi hari Sabtu bisa macet ya? Nah itu dia, kenapa hari Sabtu bisa macet? Itu pertanyaan mungkin. Oke Kak Tiara. Oke. Kali ini memang sengaja sih mau diundang yang manis-manis. Biar diawali dengan yang manis-manis. Betul. Punya buku ya? Punya beberapa buku yang ada yang antologi gabungan dari teman-teman, ada yang nulis berdua dengan teman. Iya, saya agak tertarik itu pulang kampung. Yes, bangun desa. Bangun desa ya, itu luar biasa. Iya, nanti ada story-nya juga sih itu. Oh gitu ya. Siap. Lalu kalau latar belakang pendidikan S1-nya di Universitas Saunggul, S2-nya S2 belum, insya Allah ya, didoain. Sebelumnya di Universitas Andalas Padang. Berarti aku panggilnya Uni ya? Uni boleh. Uni ya. Biar lebih dekat boleh. Iya Uni. Oke kawan-kawan, hari ini memang kita kepoin dulu Uni Tiara agar sesama perempuan. Jadi ketika orang bicara lebih kepada soal diskusi politik yang berat-berat, kita memang butuh pencerahan sih teman-teman, butuh pencerahan bagaimana anak muda apalagi perempuan penting untuk kita saling memberi agar jangan kalau sukses itu jangan satu. Iya. Jadi kalau sukses harus bareng gitu. Harus barengan ya. Gitu. Jadi kalau satu-satu itu apa namanya Kak biasanya? Kalau satu itu namanya gimana namanya? Ya kalau ibaratnya kalau sukses sendiri kan gak enak ya. Gak enak. Mending sukses bareng-bareng gitu. Apalagi sama perempuan. Aku sih punya visi juga buat gimana semua perempuan di luar sana independen juga. Mereka sukses terus juga tough lah menghadapi hari-hari sekarang gitu. Kenapa hari-hari sekarang? Hari-hari sekarang ya gimana ya kita ngomongnya, bagi aku sih perempuan itu wajib untuk punya kemandirian walaupun tanpa harus kita melupakan fitrah kita sebagai perempuan. Cuma kan kita penting mandiri dan juga independen karena kita punya anak-anak juga gitu. Apalagi dengan ya kalau kita ngomongin harus tergantung kepada suami ataupun pasangan sih wajib boleh-boleh aja, tapi tetap sebagai perempuan harus punya visi dan misi lah Bang. Baik dalam rumah tangga, baik dalam kehidupan, baik dalam karir itu sih. Jadi jangan ikut arus aja, itu penting. Jangan ikut arus aja. Arus bisa kena macet. Iya, bisa kena macet kalau kita arus. Jadi kita. Tapi sebelum kita bahas soal lagi-lagi soal pengalaman-pengalaman, mungkin kakak dikasih tahu. Tadi saya di awal bilang bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka kira-kira ini baru buka aja udah. Jadi berat orangnya. Jadi sedikit lah, tak kenal maka tadi saya aktivitas sehari-hari gitu. Dan nama dulu kali ya, nama Tiara Inanda Putri, teman-teman boleh panggil Tiara. Aktivitas sekarang sih ada pekerjaan secara profesional, juga ada bisnis juga di bidang event organizer. Lalu juga terlibat di beberapa komunitas dan volunteer juga. Seperti itu. Dan pastinya masih sebagai ibu rumah tangga yang punya 2 orang anak. Oke, luar biasa. 2 orang anak yang kecil-kecil. Bayangkan perempuan aktivitas di mana-mana, nulis buku lagi. Yes, nah dia juga nulis buku pernah. Itu nggak semua perempuan loh, atau nggak semua ibu rumah tangga yang punya waktu, membagi waktu. Ini teman-teman, jadi kita lanjut karena kita butuh nutrisi untuk bagaimana bangun Indonesia ini agar ke depan
memang butuh perubahan itu dari kita diskusi-diskusi seperti ini. Benar banget. Tapi tadi bilang jadi founder Kak. Apa sih membuat kenapa sih harus jadi founder gitu loh? Iya kan itu satu. Yang kedua, apa hal-hal positif dan yang Kakak dapat dari urusan jadi seorang founder itu kan aku baca Kakak baca tulisan, baca lihat-lihat Kakak itu udah sampai ke Jawa sana. Ya kan? 25 kota Bang. 25 kota di tahun 2017 jadi volunteer pengajar. Salah satunya aja. Jadi mungkin menjawab dari Bang Ray tadi, kenapa jadi volunteer? Ini sebenarnya pertanyaan aku dulu tuh 2016 menjelang 2017. Jadi awal tuh aku orang yang apatis Bang, apatis terhadap orang sekitar, apatis terhadap politik. Yang penting gue jalan aja, gue nggak peduli sama orang kiri kanan. Lalu menginjak, kebetulan kelahiran 90 kan, menginjak 27 tahun ya. Waktu itu kepikiran bahwa kayaknya ada hal yang kurang nih. Dulu kan memang sangat fokus sama karir ya, kerja di beberapa BUMN lah ya, di salah satu BUMN besar Indonesia. Terus waktu itu berpikir nih, kayaknya ngejar karir, ngejar masalah duniawi gini-gini aja gitu. Nggak ada hal yang spesial gitu kan. Jadi ada pemikiran 2017 waktu itu kayaknya mesti ubah alur yang pertama. Terus yang kedua berpikir, ini teman-teman lain di umur 25-26 tahun aja udah kayak punya karya, sudah punya banyak pengalaman gitu ya, punya banyak pengabdian kepada Indonesia gitu. Nah kebetulan belum punya nih, karena memang backgroundnya kayak masa bodoh aja kan. Oh itu buku juga belum nulis tuh? Buku belum, buku 2017 baru start. Nulisnya udah lama, memang nulis di beberapa media cetak, media online tuh udah ada beberapa pendapat-pendapat terus soal masalah waktu itu ada soal keseharian dan lain gitu lah. Cuma buku itu 2017 itu mulai kayak gue harus nerbitin buku nih gitu. 2017 dimulai semuanya, akhirnya mulailah waktu itu kayaknya ada yang kurang nih dari segi volunteer, mungkin ya volunteer, relawan, komunitas gitu. Akhirnya mulai nyari waktu itu memang startnya di komunitas-komunitas yang berbau masyarakat dan agama. Pada waktu itu sempat di Al Azhar, terus sempat di Indonesia Tanpa Ijil waktu itu. Indonesia Tanpa Ijil, ngomongnya soal liberal dan lain-lain lah. Terus waktu itu sempat di Sekolah Pemikiran Islam, jadi ngulik terkait pemikiran-pemikiran yang sedang ada di sekitaran kita ya, terkait dengan Islam waktu itu. Jadi start di sana, langsung tuh tiga-tiganya jalan. Tiga-tiganya jalan, lalu setelah itu berpikir nih, oh kayaknya ada yang kurang. Ini udah nih di bidang keagamaan, udah bikin beberapa project-project yang memang sosial keagamaan lah gitu ya. Bantu orang-orang waktu itu, para pemulung, orang-orang yang memang di bawah garis kemiskinan, sembari belajar Quran waktu itu. Akhirnya berpikir ada yang kurang. Yang kurang apa lagi nih? Masuk ke pendidikan. Oh kurang nih jadi volunteer pendidikan. Pengen ngerasain gimana caranya punya dedikasi bangsa ini bidang pendidikan. Sorry itu tahun berapa itu? 2017 juga. Di tahun yang sama? Tahun yang sama. Jadi awal tahun itu gas semuanya. 2017 akhirnya cari-cari ketemu kelas inspirasi. Nah, ketemu kelas inspirasi, ternyata kelas inspirasi ini kan juga anak dari Indonesia Mengajar. Sebenarnya pengen Indonesia Mengajar, tapi umurnya nggak mungkin pada waktu itu kan, karena udah profesional kerja juga, berpikir apa sih yang bisa, akhirnya ketemu yang namanya kelas inspirasi. Waktu ketemu kelas inspirasi, terus cari tahu backgroundnya apa, dan memang waktu itu foundernya juga Anies Baswedan ya, di kelas inspirasi, bahwa sebagai seorang profesional kita masih punya tanggung jawab nih untuk ngajarin adik-adik kita yang nggak punya pengetahuan terhadap dunia ini. Jadi maksudnya itu banyak mungkin kita lihat pendidikan di Jakarta itu mereka udah tahu nih profesi banyak, mereka punya keterbukaan informasi. Itu ngomongnya di Jakarta ya. Kita pergi ke daerah sana, misal di mana daerah waktu itu di Bojonegoro. Jawa Timur ya. Yes, masih jauh banget Bang. Itu kesana aja perlu waktu 2 jam, 2-3 jam ganti 2 kali kendaraan. Di sana cuma ada 2 kelas dan cuma ada 12 murid. Mereka nggak ngerti mau jadi apa nanti ketika mereka besar nanti. Bojonegoro itu di Jawa Timur, masih ke Pulau Jawa ya? Iya, jangan kita ngomongin luar Jawa dulu, ternyata Jawa tuh banyak banget. Dan aku tuh pergi ke daerah-daerah seperti itu.
Bojonegoro, waktu itu sempat ke Pasuruan juga, sempat ke Bangkalan juga, Madura, lalu yang Lombok juga pernah. Dan rata-rata sama, pemikiran adik-adik kita ternyata masih terbatas dengan apa yang mereka lihat. Apa cita-citanya, Dek? Paling jadi apa yang mereka lihat, kalau nggak petani, kalau nggak jadi supir truk di beberapa daerah yang memang kegiatannya itu gitu. Jadi waktu itu aku berpikir, oh kayak ini cocok nih gitu, cocok buat mengabdi dan membayar hutang pada Indonesia gitu kan. Karena kan kita juga pendidikan Indonesia ya ibaratnya diberikan keringan lah ya sama pemerintah gitu, negara. Jadi apa sih kontribusi kita terhadap Indonesia? Dan ini juga kan yang dibilang sama Pak Anies Baswedan kan, bahwa ya kita masih ada utang nih sama Indonesia ini gitu. Utang namanya utang kebangsaan atau Yes, ya itu dia. Jadi gimana kita yang sudah mendapatkan pendidikan lebih baik itu juga berkontribusi untuk menyebarkan kebaikan ini kepada orang-orang yang belum dapat gitu. Itu sih yang aku dapat dari Pak Anies. Akhirnya ya udah ikut kelas inspirasi langsung per sekali 2 minggu itu ke luar Jawa, ke luar Jakarta, ke daerah Jawa yang memang masih terpencil. Kalau di luar Jawa itu di Lombok sama Bangka Belitung. 2017 itu 25 kota. Belum ke Maluku itu ya? Belum. Wishlistnya 2018, waktu itu 2019 pengennya langsung ada target ke Papua kan, malahan Sulawesi, Kalimantan, Papua rencananya. Cuma kadung qadarullah waktu itu menikah, jadi harus ada penyesuaian peran juga sih, jadi gitu sih. 2017 mulai semuanya sampai akhirnya ikut volunteernya turun tangan terakhir. Turun tangan kebetulan juga diinisiasi sama Pak Anies Baswedan, itu kan edukasi politik ya. Berpikir nih, jadi udah tentang. Sabar dulu sebelum. Oh iya. Turun tangan nih. Oke, siap. Saya turun tangan juga nih. Oh iya, sama-sama berarti ya. Jadi tadi itu ikut apa? Volunteer apa tadi? Kelas inspirasi. Oh yang tadi itu sosial. Ikut Bang Anies itu Pak Anies udah jadi gubernur atau masih jadi rektor? Oh masih direktor kayaknya. Rektor ya. Rektor, masih direktor. Terus mungkin waktu itu benar-benar baru kenal dengan Pak Anies malahan waktu itu. Benar-benar kenal sama Pak Anies karena kan sebelumnya bukan orang politik, bukan orang yang update terhadap banyak hal. Jadi apatis kan, yang nggak tahu gitu. Ketika nemu kelas inspirasi, baru tahu foundernya ini tertarik dengan pemikiran-pemikiran beliau kan terhadap pendidikan, terhadap bagaimana cara mensejahterakan Indonesia, bahkan pemerataan pendidikan tuh tertarik di sana gitu. Pas ngeliat visi dan misi beliau, oh oke, ikut kelas inspirasi gitu. Gitu sih Bang. Larilah sampai ke turun tangan. Yes, jadi setelah di volunteer keagamaan, sosial keagamaan, lalu lalu lanjut ke pendidikan, berpikir lagi nih Bang, kayaknya kurang satu nih, politik ya. Pengen tahu politik kayak gimana. Jadi dia makanan, minuman atau apa gitu. Iya, politiknya apa sih gitu. Nggak berpikir untuk praktis, tapi berpikir belajar dulu gitu kan. Pengen tahu komunitas politik yang ada di Jakarta ini apa. Ngecek ternyata ada turun tangan, baca visi dan misinya turun tangan, edukasi politik, terus juga narasi-narasi yang dibawakan, gagasan-gagasan yang dibawa sama turun tangan, tertarik ikut. Oh wajib nih buat ikut, langsung daftar. Pas turun tangan Jakarta, waktu itu buka open volunteer kan, daftar ikut seleksinya dan alhamdulillah keterima waktu itu, bikin proyek sosial sampai akhirnya jadi koordinator turun tangan 2018-2019. Koordinator turun tangan di DKI. Jakarta ya. Apa yang membuat kakak itu jatuh cinta dengan pikiran-pikiran Bang Anies sampai ikut di turun tangan tadi, dari pendidikan malah lari ke politik gitu kan. Tapi sebelum jawab, minum dulu Kak. Oh iya. Ini kopi khas Cafe Pejuang. Jadi kakak kalau dari mana tadi? Tadi kakak dari mana tuh? Ciledug. Nah, kalau dari Menteng terusan Blok M, itu turun di stasiun Lebak Bulus itu. Nah itu pas banget ya, pas keluar MRT Lebak Bulus, sampingnya banget gitu. Dan wajib kalau main ke sini harus mampir. Karena orang-orang yang pekerja, pergi kerja dan pulang itu kan pejuang. Oh iya, Pak. Jadi jangan ngomong kakak pejuang, kalau nggak mampir di kafe pejuang. Wajib ya bagi para pejuang pencari nafkah. Mampir buat keluarga kan. Iya benar, semua orang pejuang memang gitu. Oke Kak, lanjut. Jadi jawab apa yang membuat itu cinta. Tadi benar, gagasan dan pemikiran Pak Anies itu
benar-benar sesuatu hal yang murni ya, yang aku pikir. Jadi bukan, karena beliau kan startnya bukan politik kan, dia startnya bukan politik, tapi dan itu dia start sebagai seorang pendidik gitu, pendidik, dan dia punya visi dan misi terhadap pendidikan Indonesia gitu kan. Aku ngeliat sih gagasan dan pemikiran beliau tuh murni ya bang ya, dari memang keresahan gitu. Dan di Turun Tangan sendiri itu memang kita diajarkan untuk bergerak dari keresahan kita. Itu kan sesuatu yang murni gitu, nggak dibikin-bikin gitu. Jadi kita resah terhadap pendidikan, ya udah ayo bergerak dan harus turun tangan. Itu tuh yang bikin aku tuh sampai sekarang tuh kayak maupun lepas dari turun tangan tuh nggak bisa gitu. Karena memang yang diajarkan dan dinarasikan itu sesuatu hal yang menyentuh, memang dekat dengan kita gitu. Dan ini sangat bagus kalau semua orang punya, nggak harus masuk turun tangan sebenarnya. Semua orang punya sense yang sama bahwa kita harus peka terhadap hal-hal yang ada di sekitar kita dan harus turun tangan. Jadi jangan wacana doang. Mungkin orang banyak yang punya wacana A, B, C, D, F, G, tapi nggak banyak orang yang mau benar-benar turun tangan. Bahkan dari hal kecil diajarkan bagaimana kita membantu orang tetangga kita aja gitu. Jadi memang yang digagas sama Pak Anies ini sesuatu hal yang real dalam hidup kita dan memang itu sesuai gitu loh di masyarakat kita ngelihat kiri kanan kita banyak yang susah, kenapa kita nggak bantu dari sana. Jadi turun tangan sebenarnya simpel itu sih yang aku kenal, turun tangan simpel itu pada awal waktu itu. Jadi memang yuk bergerak dari keresahan yang ada. Karena kalau saya selalu bilang begini nih, jadi hidup ini kalau kita nggak resah dan bersih dengan lingkungan atau diri kita itu memang nggak bisa gitu. Itu berarti orang itu nggak usah kita berkawan sama dia. Maka sehari itu minimal kita itu risih dan resah itu minimal kalau bisa 50 kali lah. Iya dalam sehari. Iya. Oke Kak, tapi dari situ selesai. Ini sebelum kita jadi sebagai seorang pengusaha mungkin nanti kasih juga dong ilmunya sebagai pengusaha, kasih dong ke teman-teman perempuan khususnya atau yang lagi nonton. Tapi sebelum ke sana Kak, apa sih yang didapatkan dari belajar politik lewat turun tangan dan bagaimana melihat Jakarta sampai hari ini ya? Oke. Ngelihat belajar politik dari turun tangan itu benar-benar kayak kita nggak ngomongin politik praktis. Kita ngomong bagaimana kita punya kepedulian terhadap bangsa ini gitu ya. Jadi yang diajarkan adalah kita nggak peduli apapun warnanya, apapun kepentingannya, yang penting adalah satu kepentingan terhadap Indonesia ini gitu. Itu yang diajarkan di turun tangan. Dan bagaimana kita bisa mendorong orang-orang baik masuk politik, itu kan narasinya. Dan itu direalisasikan di turun tangan gitu. Gimana kita berdiskusi soal politik, kita terbuka terkait gagasan-gagasan. Bahkan di turun tangan Jakarta tuh aku belajar bagaimana sih shock culture-nya adalah ternyata orang turun tangan ini suka diskusi, debat. Dan pada saat aku masuk pada 2017 itu banyak teman-teman yang memang sudah jalan juga di politik, di partai politik juga ya, ada beberapa gitu. Dan itu dari berbagai warna dan kita masih bisa ngobrol bareng gitu. Ternyata politik tidak semenyeramkan itu. Nah, kita masih bisa duduk bareng, ngobrolin walaupun mereka jalannya sesuai dengan masing-masing ya, urusan di luar dari komunitas gitu. Dan saling berbagi ternyata. Itu membuat aku jatuh cinta sampai saat ini. Kebetulan memang pas waktu jadi koordinator Turun Tangan Jakarta di pertengahan, kedua pindah ke Jogja. Perubahan yang waktu itu kan kayaknya masa-masa baru Pak Anies naik tuh jadi gubernur Jakarta, dan benar-benar ngerasa perubahannya apa ketika balik lagi ke Jakarta 2012 sampai waktu itu 2017 itu ya Jakarta gini-gini aja, macet gitu kan. Terus juga transportasi ya masih ngerasain naik transportasi apa sih, bukan minibus, apa sih bang yang MRT ya? Bukan MRT, masih yang kayak bis connect itu loh. Iya, kecil. Masih ke Jakarta Utara masih pakai itu. Ya. Perempuan sendiri Jakarta pada waktu itu ya ngerasain lah naik yang gitu kan sebenarnya nggak aman ya bagi seorang perempuan. Ketika balik lagi ke Jakarta, ngerasain banget perubahannya luar biasa, transportasinya yang sangat memudahkan, sampai kaget gitu. Jakarta ditinggalin paling 2 tahun, 3 tahun di bawah pemerintahan Pak Anies ya. Itu berubah drastis. Udah kayak dari segi ini ya, pembangunan itu udah kayak kita udah kayak di Singapura lo bilang gitu ya. Kemana aja gampang, aman buat aku yang punya anak kecil pun ketika jalan kaki
di pedestrian di waktu itu di daerah Blok M itu bener-bener jauh banget ketika aku kerja 2015 di daerah Blok M. Masih kayak kita takut buat kesenggol Iya, sama iya. bis dan lain-lain. Pas baru tuh aku bener-bener ngerasa wah luar biasa nih. Kita sebagai masyarakat di Jakarta tuh bener dimanjain dengan fasilitas dan yang lain gitu. Itu perubahan yang paling ini ya, yang paling aku lihat. Lalu kemerataan sih ya. Kemerataan yang aku lihat juga pemerataan terkait dengan kesejahteraan juga ada, semua orang terfasilitasi oleh kepemimpinan Pak Anies pada saat itu. Itu sih Bang. Jadi kerasa banget karena mungkin dulunya aku sekian tahun di Jakarta pindah ke Jogja, balik lagi Jakarta udah berubah banget drastis gitu. Baik, lalu tadi agak terlewati tapi teman-teman pasti dikasih lah gitu kan. Ilmu itu harus dibagi, dikasih ke yang lain. Apa sih Kak, menjadi pengusaha gitu tadi udah melalang buana tuh ya kan. Kenapa sih harus jadi pengusaha begitu? Apa yang membuat menjadi seorang perempuan gua mau jadi pengusaha deh gitu? Apa yang menginspirasi gitu? Menginspirasi ingin jadi pengusaha sebenarnya adalah balik lagi aku pengen punya waktu untuk anak-anak. Sebenarnya benar alasan yang sangat simpel sih. Jadi pengusaha kita punya kebebasan waktu, kita bisa menentukan sendiri berapa penghasilan kita. Kalau itu gitu ya. Kita pengen berapa nih? Ketika kita pengen segini, berarti usaha apa yang kita lakukan gitu kan. Terus yang kedua ya kita mau ngomongin kesejahteraan di dimanapun juga nggak lepas dari pengusaha gitu loh. Kita mau lihat perekonomian Indonesia, 80%-nya tuh peredaran uang dari mana sih? Ya, dari para pengusaha ini gitu. Dan memang pengen ke arah sana juga gitu kan. Ya kalau hanya sekedar jadi orang yang terkungkung di satu tempat, ya gitu-gitu aja. Pergi kerja, pulang dibayar sudah gitu. Dan mungkin karena memang jiwanya jiwa pejuang, jadi kayak gue harus dapat yang lebih lagi deh. Gue harus usahain yang lebih lagi gitu. Buat siapa ya? Buat diri sendiri dan buat keluarga gitu sih. Gak peduli kita perempuan, mungkin memang effortnya akan lebih besar. Cuma aku ngerasa bahwa perempuan tuh luar biasa kok. Kita masih bisa multitasking di saat mungkin laki-laki nggak bisa gitu loh. Kita bisa sambil nyuapin anak, sambil dengerin Zoom, bisa gitu, sambil rapat, itu masih bisa, masih memungkinkan. Jadi tidak tertutup kemungkinan kita masih bisa berjuang lebih baik lagi gitu loh. Dan harapan aku di luar sana banyak perempuan yang harus bisa mandiri, punya pemikiran mandiri, independen, dan punya visi dan misi lah Bang dalam hidup. Itu penting. Apapun profesinya, apapun pilihan hidup kita, visi dan misi harus ada. Gitu. Oke, luar biasa. Teman-teman, ini Indonesia butuh perempuan memang. Jadi jangan cuma perempuan hanya di aturannya dia dikasih hak berapa persen gitu kan, tetapi aplikasinya nggak ada kan begitu. Saya masih boleh dikepoin lagi ya Kak? Boleh dong, masih boleh. Tapi sebelum ke poin, Kakak kan tadi minum ya Bang? Sambil minum. Jadi saya mau tanya dulu karena begini, Kakak itu kan sudah sampai di sini nih. Nah, karena teman-teman kafe pejuang ini sekaligus kasih tahu bahwa dia itu ada di MRT Lebak Bulus, pintu keluar tuh. Iya, dia kan Kakak sudah sampai dan karena dekat MRT nggak berisik. Jadi nggak ada kereta-kereta itu lewat. Dulu kan biasa kalau kafe itu kalau ada kereta di dekat ya? pusing tuh. Pusing, ya. Tapi berisik itu nggak ada karena dia dekat sama MRT. Makanya bisa podcast kan kita di sini. Makanya sebelum jauh ke sana kan sebagai seorang pengusaha, Kakak masuk tadi itu gimana sih? Ini ya, Dead Cafe ya. Menarik banget sebenarnya Cafe Pejuang punya konsep yang menarik, vibes-nya terasa positif ya. Apalagi ada tadi tulisan-tulisan yang menginspirasi, terus juga lihat area barnya oke. Pas ke bawah sekarang kita podcast ini juga estetik banget. Iya, modelnya kayak underground gitu tuh, tapi oke banget menurut aku, oke. Terus tadi ngeliat yang di atas juga ruang meeting bagus banget bagi yang mau meeting nggak ya, mau meeting di atas bagus fasilitasnya udah mantap banget. Jadi saya nggak ini ya, tadi saya cuman ini aja komporin aja. Ini yang pengusaha yang kasih tahu. Testimoni langsung. Testimoni langsung. Kopi juga enak. Bagaimana tuh rasanya tuh?
Kebetulan aku tuh senang kopi. Tiap minggu biasanya selalu ngunjungin coffee shop yang ada di Bintaro dan Jakarta Selatan. Oh gitu. Ya. Jadi ngerti banget ini kopi enak. Di sini juga suasananya luar biasa nyaman. Mau kerja juga kayaknya oke sih. Iya, bawa laptop, duduk santai, kerja, nggak berisik, karena nggak jauh dari bising rel kereta. Lagi di bawah ini juga nggak kedengaran apa-apa nih. Ini kalau kita dicari nggak ada yang tahu. Persembunyian kan? Oke. Selama ikut volunteer tadi dan sampai ke turun tangan ya, ketemu secara langsung sama penggagas Sering, maksudnya nggak segitu sering. Mas seringnya ini lebih sering mungkin dibanding teman-teman yang lain yang jarang ketemu lah ya. Beberapa kali sebenarnya. Yang pertama itu ketika kita ada kumpul-kumpul ya, kayak misalnya ada buka puasa dan lain. Kebetulan juga, bahkan ya ini ada cerita yang sangat dia aku sendiri sangat berkesan banget. Anak pertamaku itu diberikan nama sama Pak Anies. Oh gitu. Jadi beliau lagi ngisi waktu itu di UGM. Ya beliau lagi ngisi di UGM waktu itu ada tentang apa saya lupa. Pas dia mau keluar aku cegat, bahkan ya untuk waktu udah jadi gubernur bang, bahkan untuk seseorang yang sudah jadi gubernur itu mau berhenti ketika aku cegat, Pak saya mau ngomong sebentar boleh, ini penting Pak, berhenti, itu langsung putar badannya ngelihat kita, attention banget terhadap orang yang berbicara dengan beliau gitu ya. Jadi waktu itu sangat terkejut juga sih ya, ternyata mau denger ini gitu. Cuma nanya perihal nama anak aja, jadi sempat nanya waktu itu, Pak saya punya gini nama anak saya maunya seperti ini, ada perdebatan nih kalau dengan bapaknya anak-anak, ada perdebatan maunya ini atau ini, menurut bapak baiknya yang mana. Terus betul waktu itu pilihannya juang atau revolusi. Waktu itu. Jadi akhirnya Pak Anies ngasih wejangan bahwa nama anak yang pertama jangan panjang-panjang kasihan anaknya. Yang kedua kita juga harus melihat ke depannya seperti apa. Kalau saya pilih namanya Juang. Juang itu identik dengan jihad. Semoga anaknya di pejuang ke depannya. Jadi nama anak pejuang juga. Luar biasa. Juang ya. Jadi dari namanya aja udah semangat. Iya, Salahuddin Juang namanya. Subhanallah. Pejuang ya. Iya. Saya kira tadinya namanya Bung Hatta. Besok kayak Soekarno Hatta. Ini saya mau kasih nama anak besok Pak Anies ya. Amin. Jadi oke kan berarti ketemu ya pernah. Ketemu berapa kali. Terus. Tapi saya mau tanya, ini kan pasti sudah tahu dong, Pak Anies calon presiden hari ini. Yes. Apa sih yang melihat seorang sosok Anies Baswedan ketika hari ini tadi kan ketemu ngobrol kan jadi gubernur, gitu kan, jadi rektor gitu kan, menteri waktu itu ya kalau nggak salah. Hari ini sudah jadi baca pres balan calon presiden. Bagaimana sebagai perempuan ya, sebagai perempuan melihat ini terlepas dari pernah ketemu atau kerja bareng gitu, tapi bagaimana seorang perempuan melihat sosok Anies Baswedan yang hari ini mau calon presiden Republik Indonesia? Saat ini ya melihat Pak Anies sih, ini harapan sih inginnya Pak Anies itu jadi presiden. Karena kenapa? Karena ngikutin dari bagaimana gagasan beliau, visi dan misi beliau itu terhadap pendidikan. Karena seorang ibu ya merasa pendidikan Indonesia ini perlu banget kita untuk perbaiki dan ngelihat juga bagaimana di luar, bahkan di Jawa sendiri pendidikan nggak merata gitu, jadi miris yang pertama. Yang kedua, sebagai seorang perempuan melihat bahwa Pak Anies ini sangat menyamaratakan semuanya, laki-laki, perempuan, dan dia melihat interaksinya secara pribadi beliau kepada istri dan ibunya itu kan luar biasa. Dan bang, kebetulan aku juga sebagai seorang pengamat parenting ya, sebelumnya pernah di yayasan parenting juga, di komunitas parenting, dan banyak pelajaran-pelajaran yang aku sebagai perempuan tuh bisa ambil dari beliau dan istrinya terkait dengan parenting. Bahkan sampai sosok ibunya Pak Anies ini jadi inspirasi parenting dari aku juga gitu loh bang. Jadi memang kita perlu seseorang yang peduli terhadap pendidikan, terhadap perempuan, lalu berbagai macam hal yang kompleks ya di Indonesia. Dan aku melihat bahwa Pak Anies punya itu, dia punya gagasannya, dia punya narasinya, dan
so far yang aku lihat dari yang narasinya pun akhirnya tertuang dalam bentuk yang sudah ada buktinya gitu. Dan kita berharap yang apa yang dilakukan di Jakarta ini dilakukan juga di Indonesia. Ya, kita mau Indonesia ada perubahan. Kita mau Indonesia ini ada progresnya. Baik itu di berbagai macam hal gitu kan ya. Dan Pak Anies bukan hanya sekadar, kalau bagi aku bilang kan cuma kata-kata, enggak, bagi aku sih nggak kata-kata, karena udah ada buktinya, udah ngerasain juga, dan melihat pemikirannya itu berbeda dari pemikiran yang lain. Memang berasal dari permasalahan yang ada gitu, keresahannya beliau juga gitu sih. Itu sih Bang. Nah, dan semoga perempuan-perempuan di luar sana juga barengan nih ikut buat mendukung Pak Anies. Kita mau ada perubahan lah. Kita harus mencoba sesuatu hal yang berbeda. Memang hidup itu harus ada perubahan. Yes, benar banget. Jadi kalau sehari tadi mulai dari keresahan tadi ya, resah gelisah itu. Lalu kalau kita masih mutar aja di situ ya. Iya, kita harus mencoba sesuatu yang baru. Betul. Ya kan? Kalau nggak siapa yang tahu gitu. Iya. Ya itu sih yang aku lihat, dan impianku terhadap Indonesia ini berharap ya 4-8 tahun ini kita sudah benar-benar membaik lah dari segala aspek gitu, dan kita memang perlu seseorang yang benar-benar punya visi dan misi yang kuat terhadap itu, dan punya track record yang baik terhadap perubahan gitu. Oke, lalu terakhir kawan-kawan, ini kalau kita ngobrol sama kakak atau Uni ya, Uni ini memang kita bisa butuh waktu 2 hari karena beliau sibuk dengan aktivitasnya. Mungkin terpenting adalah pesan kepada ya terutama lagi-lagi kepada perempuan, dan yang kedua adalah kepada seluruh rakyat Indonesia. Dari cerita kita tadi, obrolan kita tadi, mungkin apa pesan kepada saudara-saudara kita, terutama perempuan di luar sana, dan apalagi hari ini di tahun politik gitu, jangan sampai kita terpecah belah, jangan sampai apa yang sudah hari ini harapannya adalah ada sebuah perubahan di bangsa ini, cuma gara-gara urusan kecil kita bisa terpecah. Silakan. Ya, harapannya bagi perempuan dulu ya Bang ya, perempuan di luar sana ya, kita ini luar biasa. Yang tadi aku bilang kita multitasking, kita bisa melakukan apa aja gitu. Kita harus punya visi dan misi sebagai perempuan, kita harus ikut serta dalam apapun perubahan yang ada di Indonesia. Bahkan kalau misalnya kita ngomong politik, aku berharap semua perempuan-perempuan juga punya gagasan sendiri nih, punya visi dan misi sendiri terhadap politik Indonesia itu harus kayak gimana. Harus ambil peran dan bagian juga nih untuk politik Indonesia. Kalau kita ngomongin politik ya Bang. Terus juga ya berharap bisa kita sama-sama rasional lah melihat Indonesia pada saat ini dan apa harapan untuk kedepannya, sehingga kita bisa memilih yang mana yang paling tepat untuk kita juga. Sebenarnya kita butuh ruang yang bebas untuk berbicara sebagai perempuan, kita juga bisa diberikan kesempatan yang sama baik di politik, baik di masyarakat, dan mudah-mudahan teman-teman perempuan di luar sana bisa melihat dan benar-benar tahu nih pilihan yang paling tepat yang mana. Seperti itu sih Bang. Oke, terima kasih, luar biasa. Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat, dan ingat, ketika bermanfaat jangan berhenti di gadget teman-teman, sebarkan sebanyak-banyaknya, karena ilmu pengetahuan, informasi yang bermanfaat itu penting untuk disebarkan. Sekian dari kami, sampai ketemu di podcast selanjutnya. Kak, terima kasih. Thank you Bang. Waktunya.